Kang dikawitan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrah, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga ikhtiar kita dalam rangka mencari ilmu, meningkatkan iman dicatat oleh Allah sebagai amalan sholihan. Insyaallah hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir Al-Qurtubi yang diperkaya dengan tafsir-tafsir yang lain, yaitu masuk ke dalam surah ketiga di dalam juz ke-30, yaitu Quran surah Abasa, yang mana insya Allah dibahas pada malam ini ayat pertama hingga ayat ke-16. Nah, yang pertama, surah Abasa termasuk ke dalam surah Makkiyah. Jadi surah yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yang mana secara urutan Abasa ini turun setelah surah An-Najm. Nah, setelah surah An-Najm, yang mana Abasa ini memiliki arti bermuka masam. Artinya bermuka masam, jamadud gitu ya. Nah, selain dinamai surah Abasa yang paling populer, ada pula para ulama yang menyebutkan surah ini dengan surah As-Sakhah, ya, yang artinya memekakan telinga, gitu ya. Kemudian dia dinamai pula As-Safarah, para penulis kalam ilahi. Kemudian surah Al-A'ma, surah sang tunanetra. Nah, ya, yang mana surah dinamai As-Sakhah itu berasal dari ayat yang ada di surah Abasa itu sendiri. Fa idza ja'atis sakhah, atau dinamai Safarah bi aidi safarah. Nah, adapun dinamai Al-A'ma, surah jalmi buta. Nah, kumargi asbabun nuzul surah Abasa khususna ayat kahiji dugi ka kalima eta kaitan sareng aya jalmi buta nu namina Abdullah bin Umi Maktum nepangan Rasulullah SAW nalika anjeuna nuju dakwah, artinya nuju diskusi, nuju tanya jawab, sareng pembesar-pembesar Quraisy. Pami dumasar urutan surat yang turun kepada Nabi, maka Abasa ini turun menjadi urutan ke-24. Artinya dari segi turunnya gitu, ke Nabi itu ke-24. Tetapi dari susunan urutan mushaf, Abasa ini masuk ke dalam urutan ke-80. 78 An-Naba, 79 An-Nazi'at, 80 Abasa. Tapi dari sisi turunnya kepada Nabi,
surat ini surah ke-24 dan menjadi awal surah mufassal yang ayatnya sedikit. Jadi kan surah-surah dalam Al-Quran itu dibagi-bagi menjadi jenis-jenis berdasarkan jumlah ayat. Nah, ada yang disebut dengan mufassal. Nah, mufassal terbagi dua, ada yang panjang, bukan panjang, banyak ayatnya, ada yang sedikit. Nah, Abasa ini salah satu surat yang pertama masuk ke dalam kategori surah mufassal, gitu ya. Nah, itu pendahuluan tentang surah Abasa. Nah, selanjutnya apa keterkaitan atau munasabah atau hubungan antara surah Abasa ini dengan surah An-Nazi'at? Nah, gitu ya. Yang pertama, bila di dalam surah An-Nazi'at membahas tempat kembali orang yang beriman dan orang kafir di akhirat, serta tidak ada yang mengetahui datangnya hari kiamat. Nah, gitunya. Itu di dalam surah An-Nazi'at. Nah, di dalam surah Abasa gitu, dibahas pula nasib orang yang beriman dan orang kafir yang digambarkan dengan muka yang riang gembira dan muka yang hitam gelam penuh dengan kesedihan. Nah, itu ya. Wujuhu yauma idzin musfiroh. Nah, itu orang beriman. Dohikatum mustabsir. Tertawa gembira. Nah, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha gobaroh. Nah, jadi Allah menggambarkan kondisi di akhirat bila orang beriman itu wajahnya riang, senang, gembira, mareuhmeuy. Tapi orang kafir, nah gitunya, mukanya hitam gelam disebabkan rasa sedih dan penyesalan yang tiada guna dan tidak berkesudahan. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, di surah An-Nazi'at, kiamat itu disifati dengan at-tamah. Nah, fa idza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila datang at-tamah, malapetaka yang sangat besar, yaitu hari di mana dibangkitkannya manusia. Nah, sementara dalam surah ini hari kiamat menggunakan kalimat as-sokho, suara yang memekakan telinga. Nah, at-tamah dan as-sokho keduanya sama-sama nama atau sifat dari hari kiamat. Nah, ya, itu hubungan atau munasabah antara surah An-Nazi'at dengan surah Abasa. Maka ayat pertama dan yang kedua Allah berfirman, Abasa wa tawalla. Nah, dia Muhammad Abasa, bermuka masam, watawalla, dan berpaling. Nah, kenapa Nabi bermuka masam dan berpaling? Anja'ahul a'ma, anja'ahu al-a'ma, karena telah datang al-a'ma, seorang buta, kepada beliau. Nah, jadi sebab ada orang buta yang datang kepada Nabi, nah, Nabi bermuka masam dan berpaling. Nah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan Abasa. Apa arti Abasa?
Abasa itu artinya kalaha biwajhihi. Nah, bermuka masam atau cemberut wajahnya. Nah, gitu ya. Wa tawalla, dan arti tawalla artinya a'radha biwajhihi, memalingkan wajahnya. Jadi bukan hanya cemberut gitu ya, tapi ngabalieu. Nah, ya. Anja'ahu, karena telah datang kepadanya gitu. Al makna yakni li anja'ahul a'ma, karena seorang buta telah datang kepadanya. Ai alladzi la yubsiru bi ainaihi. Ainu buta teh naon? Yaitu orang yang tidak dapat melihat dengan kedua matanya. Ai mata mah gaduhnya mung teu tiasa ninggal gitu. Nah, maka gitunya. Bila semata-mata orang buta datang, nah, tentu tidak mungkin Nabi bermuka masam, apalagi sampai-sampai memalingkan wajahnya. Kalau semata-mata datang orang buta ini, maka Imam Al-Qurtubi menjelaskan para wa ahlu tafsiri ajma'u. Nah, mayoritas ahli tafsir gitu ya telah meriwayatkan anna qauman min asrofi Quraisyin, bahwa ada beberapa orang dari tokoh-tokoh Quraisy kanu indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tokoh-tokoh. Nah, ya, jadi bukan sembarang orang. Wa qad tami'a fi islamihim, yang mana beliau itu tomi'a, benar-benar ingin sekali mereka masuk Islam. Nah, jadi Nabi bersama tokoh Quraisy ini bukan sekedar ngariung gitu, bukan sekedar berkumpul, tapi ada upaya dan keinginan dari Nabi agar mereka masuk Islam. Kenapa Nabi begitu ingin mengislamkan mereka? Sebab ketika mereka masuk Islam akan diikuti oleh orang lain. Nah, akan diikuti. Jadi benar-benar sangat mengharapkan dan memberikan pengaruh. Terlebih ini terjadi pada periode Mekah, yang Nabi sangat membutuhkan dukungan, nah, gitu ya, terhadap dakwah beliau di Mekah. Nah, sebagaimana bila berkaca dari cerita lain, yaitu Nabi sangat menginginkan keislaman dua Umar, gitu ya, yaitu antara Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Dan Allah memilihkan Umar bin Khattab untuk masuk Islam. Dan benar, ketika Umar masuk Islam, gitu ya, maka umat Islam menjadi lebih berani untuk tampil terbuka menunjukkan keislaman. Nah, ketika para sahabat dan Rasulullah SAW itu selama ini bersembunyi, gitu ya, berdakwah atau mengajarkan Islam itu di rumah Al-Arqam, gitu ya. Tapi semenjak keislaman Umar, nah, maka Rasulullah SAW dan para sahabat menjadi lebih berani karena keislaman satu orang. Apalagi kalau tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam. Nah, ketika Rasulullah SAW berdiskusi, tanya jawab, gitu ya Pak, kemudian misalkan membacakan ayat dan lain sebagainya, Fa'aqbala Abdullah bin Ummi Maktumin,
tiba-tiba Abdullah bin Ummi Maktum datang. Gitu. Nah, datangnya ini dalam beberapa riwayat dijelaskan sambil berteriak-teriak dan kekeh ingin diajari oleh Nabi mengenai Islam. Dan memang beliau sudah masuk Islam. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum ini sudah masuk Islam. Kemudian juga Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah sepupu dari istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Nah, gitu ya. Jadi ingin diajari. Pakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW merasa tidak suka. Ayak to'a Abdullahi alaihi kalamahu. Abdullah ini mengganggu atau memotong pembicaraan beliau. Nah, gitunya. Jadi sedang serius, keur dipusti-pusti gitunya, Pak. Nah, gitu ya. Datang Abdullah bin Ummi Maktum. Fa'arada anhu. Nah, oleh karena itu beliau pun berpaling dari beliau. Dari Abdullah bin Ummi Maktum. Fafihi nazalat hadhil ayat. Pada peristiwa tersebut ayat ini turun. Nah, gitu ya. Nah, selain Rasulullah itu tidak suka terhadap sikap Abdullah bin Ummi Maktum yang memotong pembicaraan beliau dengan tokoh Quraisy, Rasulullah juga tidak ingin ada anggapan bahwa orang-orang muslim itu diisi oleh orang-orang fakir, diisi oleh orang-orang buta, orang-orang rendahan. Nah, tidak mau ada anggapan seperti itu. Gitu ya. Karena prestis, gitu ya. Bagi orang Quraisy itu nomor satu. Gitu ya, gengsi. Nah, maka ayat ini turun untuk menegur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wa ma'ahadha, terkait kejadian ini, anzalallahu fi haqqihi, Allah menurunkan, itu ya, ala nabihi Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat ini kepada Nabi SAW dengan kalimat abasa dan tawalla. Nah, jadi Allah tidak menggunakan kalimat secara langsung, tapi menggunakan kalimat untuk orang ketiga. Nah, jadi tidak abasta wa tawallaita, kamu bermuka masam dan kamu berpaling, tidak. Nah, ente gitu. Jadi tenyarekan langsung, tapi dengan menceritakan orang ketiga. Dia bermuka masam, dia berpaling. Hal ini sebagai ta'ziman lahu, penghormatan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam menasehati atau memperingatkan seseorang tetap harus menghormati orang yang dinasehati. Nah, gitu ya, jangan sampai menyerang pribadinya, gitu. Nah, kemudian di ayat yang ketiga dan keempat, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Tahukah kamu barangkali ia, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, ingin membersihkan dirinya dari dosa. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra,
atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, kata Allah. Tahukah kamu wahai Muhammad? Nah, ima langsung Pak. Tadi mah menggunakan itu ya, domir goib gitu. Kata ganti orang ketiga. Di ayat ketiga dan keempat justru menggunakan kata ganti atau domir mukhotob. Nah, kata ganti orang kedua yang diajak bicara. Tahukah kamu barangkali Abdullah bin Ummi Maktum ini memang yazakka, ingin membersihkan dirinya dari dosa. Nah, iltafata subhanahu ila khitabin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah memalingkan khitab, target pembicaraan langsung kepada Nabi. Untuk apa? Li'annal musyafahata adkhalu fil itab. Karena pembicaraan secara langsung akan lebih mengena untuk pola teguran. Nah, jadi langsung ketika menegur mah. Nah, gitunya. Maksudnya ayu syai'in. Apakah yang membuatmu gitu ya? Yaj'alu kadarian bihalihi hatta tu'ridha anhu. Apakah yang membuatmu mengerti dengan keadaannya sehingga engkau berpaling darinya? Nah, Allah mengingatkan, kenapa engkau Muhammad berpaling? Nah, apa yang menjadikan kamu berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum? Padahal bisa jadi dia itu yazakka, hendak membersihkan diri dari dosa. Nah, kemudian kalimat la'allahu yazakka, barangkali, mudah-mudahan, semoga, bisa jadi, itu disebut gitu ya, musta'nafatun libayani anna lahu sya'nan yunafil i'rada anhu, sebagai kata permulaan yang menjelaskan bahwa ia memiliki keadaan yang tidak pantas diabaikan. Nah, sikap kamu Muhammad yang mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak pantas. Kenapa? La'allahu yazakka, barangkali ia itu memang ingin membersihkan dirinya dari dosa. Dengan apa mereka dengan apa Abdullah bin Ummi Maktum membersihkan dirinya dengan dosa? Bisababi ma yata'allamuhu minka, yaitu dengan amal soleh yang ia pelajari dari dirimu. Jadi kasaha deui gitu ya. Kepada siapa lagi Abdullah bin Ummi Maktum meminta pengajaran, meminta ilmu yang bisa dia amalkan sehingga membersihkan dosanya, kecuali kepada Nabi. Nah, ini tidak boleh diabaikan. Nah, gitu ya. Coba Pak, Bu, dalam konteks hari ini, bagaimana kita menerapkan ayat ini? Nah, kalau ana pribadi, kita sebagai ahli pengajian, ahli pangaosan, bila mana ada orang yang mungkin secara rupa gitu ya, secara dedeg pangadeg gitunya, asa tepi manteseun gitu, naros ngeunaan agama. Nah, maka tidak boleh diabaikan. Bila ada keluarga kita bertanya tentang riba,
tentang kaifiat salat. Nah, gitunya. Kunaon cenah? Utek-utekan, da abi mah persis. Nah. Tah. Jadi tidak boleh atau tidak disarankan menjawab dengan jawaban-jawaban yang tidak menjadikan puas gitu ya. Dalam arti harus jelas. Nah, itu ya. Tentu disesuaikan dengan kemampuan kita. Sebab bila ada orang yang dia hijrah atau dia diberi hidayah oleh Allah karena kita, maksudnya perantara kita, maka kata Nabi itu lebih baik daripada unta merah. Yang mana unta merah ini di zaman Nabi adalah kendaraan atau hewan yang sangat istimewa, spesial. Nyanten pami aya jalmi robah. Nu asalna tara salat jadi salat. Nu asalna tara nutup aurat jadi nutup aurat. Nu asalna tara ngaji jadi ngaji. Atau karena perantara kita. Maka kata Nabi itu lebih baik daripada mendapatkan unta merah. Nah, artinya bila ada orang yang ingin bertanya, berdiskusi, meminta jawaban, selama kita mampu, maka harus kita layani, harus kita jawab, dan harus kita dukung. Nah, gitu ya. Sebab bisa jadi dia ingin membersihkan dosanya. Nah, kan apa Pak kiat untuk istiqomah? Cara kita istiqomah bagaimana? Satu, berkenaan dengan akidah, keyakinan. Cik Pak anu minuhan masjid kebanyakan orang tua atau anak muda? Kenapa Pak? Karena keyakinan mereka tentang mati lebih baik daripada anak muda. Jadi mereka itu meyakini bahwa hidupnya tidak lama lagi, gitu. Sehingga melahirkan gitu amal yang menjadikan dia memaksa dirinya untuk hadir untuk sholat berjamaah di masjid. Sedangkan anak-anak muda beranggapan bahwa masih panjang. Makanya kenapa 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah diantaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang hidupnya diisi oleh ibadah. Dan diantara 4 pertanyaan yang manusia tidak akan berpindah kakinya di hari kiamat sebelum menjawab 4 pertanyaan itu, diantaranya adalah ansyababihi, tentang masa muda. Nah, itu Pak, keyakinan. Ada keyakinan. Nah. Terus misalkan, kenapa orang istiqomah tahajud, gitunya, sedekah? Karena ada keyakinan, gitunya, bahwa amalnya akan dibalas, gitu ya. Bahwa di dunia hidupnya hanya sementara. Nah, kemudian Pak yang paling penting apa? Circle. Nah, teman. Gitu. Seseorang bisa istiqomah disebabkan hidup di lingkungan yang mendukung keistiqomahannya. Nah, gitu ya. Artinya ada orang yang mengingatkan, ada orang yang mengajak, ada orang yang menjawab pertanyaannya ketika dia tidak tahu, ketika dia bingung, ada yang menenangkannya ketika dia khawatir, ketika drop, sehingga yang asalnya putus asa gitu ya Pak,
Karena ada yang menenangkan, ada yang menyemangati, ada yang mendukung, dia bangkit lagi. Lah jang naon salat cenah mabok mabok. Nah. Oh nya saprak salat teh kadon lieur cenah. Kieu. Nah, jadi teu boga duit. Geus judi deui we. Nah, gitu ya. Itu contoh sederhana. Makanya Nabi menjelaskan bahwa persahabatan itu mencuri tabiat. Nah, dalam konteks abasa ini bisa kita gunakan. Bahwa bisa jadi ada orang yang bertanya-tanya, ada orang yang ingin mempertanyakan sesuatu yang dia tidak paham, tidak mengerti, maka bisa jadi ia ingin membersihkan dirinya dari dosa. Tidak pantas untuk diabaikan. Kemudian wa fi hadza, dalam hal ini imaun terdapat isyarat ila anna ghairal a'ma mimman tasadda litazkiyatihim wa tadhkirihim. Selain orang buta ini yang engkau bersikeras ingin membersihkan dan menasehati mereka minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, la yurja minhumul hidayah, tidak diharapkan datangnya hidayah kepada mereka. Wa fihi ta'dzimun minallahi subhanahu li ibni ummi maktum. Di sini terdapat pemuliaan Allah kepada ibnu ummi maktum. Kenapa engkau Muhammad justru malah gitu ya, berusaha, malah tasodda kepada orang-orang musyrik yang sejatinya mereka tidak ingin membersihkan dirinya dari dosa, tidak ingin diingatkan, bahkan tidak diharapkan oleh mereka itu hidayah. Ini Abdullah bin Ummi Maktum sudah jelas. Nah, gitu ya. Ingin dinasihati, ingin diajarkan ilmu oleh Nabi. Terus di ayat kelima dan keenam, amma man istaghna. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, fa anta lahu tasyadda, maka kamu justru melayaninya. Yakni amma man istaghna bimalihi wa sarwatihi wa quwwatihi. Adapun orang yang merasa cukup dengan harta dan kemampuannya, amma ladaika min ma'arifil Qur'an wal hidayatil ilahiyah, dengan apa yang ada padamu berupa pengetahuan Al-Qur'an, hidayah ilahi, wa anil iman wal ilmi, iman dan ilmu, fa anta taqbulu alaihi biwajhika wa hadithika, maka engkau justru menghadapinya dengan sepenuh wajahmu dan pembicaraanmu. Wa huwa yadharul istighna'u anka wa i'radu amma ji'ta bih, padahal justru mereka itu istighna, merasa cukup, tidak perlu, tidak butuh dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi, dan justru mereka itulah yang berpaling dari apa yang turun kepadamu. Nah, gitu. Justru orang-orang kafir Quraisy ini, mereka itu tidak ingin, gitu ya, tidak perlu, tidak butuh. Makanya Allah menggunakan kalimat istighna. Berasal dari kata goniun yang berarti kaya atau tidak butuh kepada orang lain. Artinya orang kafir ini tidak butuh kepada apa yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian Nabi itu justru tasodda kepada orang-orang kafir ini. Apa tasodda?
dalam bahasa Arab diterapkan kepada orang yang kehausan. Kemudian ia menemukan air, saking rindu dan hausnya, ia sampai-sampai memegang gelas dengan kedua tangan karena takut tumpah atau diminta orang lain. Tasoda itu dipusti-pusti. Jadi Nabi itu kenapa? Engkau justru gitu ya, memuliakan, melayani gitu ya, orang-orang yang memang istaghna, tidak butuh dengan apa yang engkau ajarkan, dengan apa yang diturunkan kepadamu. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri. Ai la ba'sa wala syai'a 'alaika fi alla yaslamu fi alla yuslimu wala yahtadi. Tidak apa-apa dan tidak ada dosa bagimu apabila ia tidak masuk Islam. Nah, ya. Padahal tidak mengapa orang-orang kafir Quraisy ini tidak masuk Islam. Sebab tugas Nabi apa? Tugas Nabi hanya menyampaikan gitu. Sebagaimana di surah An-Nazi'at. Innama anta mungdiru mayyakhsyaha. Sesungguhnya kamu itu gitunya, hanyalah pemberi peringatan kepada siapa, Pak? Man yakhsyaha, kepada orang yang takut. Gitu. Kepada orang yang takut. Kemudian orang kafir ini wala yatatahharu minaz zunub. Mereka tidak ada keinginan untuk membersihkan dari dosa. Fa innahu laisa 'alaika illa balag. Sebab kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Fala tahtimmu bi amri man kana mislu haula'i minal kuffar. Justru kamu jangan memberikan perhatian pada perkara-perkara seperti orang-orang kafir ini. Nah, gitu. Jadi tidak ada masalah gitu ya. Tidak ada dosa bila Nabi tidak menjadikan mereka masuk Islam. Wa amma man ja'aka yas'a. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran gitu ya, wa huwa yahsya, sedangkan ia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, maka justru kamu mengabaikan. Ai maksudnya wa amma man ata ilaika masru'an. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, bitolabil hidayah wal irsadi ilal khair, dalam mencari hidayah dan petunjuk kepada kebaikan, wal idhah bimawa'idillah, dan meminta nasihat dari nasihat-nasihat kepada dari Allah, wa huwa yakhafullah ta'ala, dan dia takut kepada Allah, fa anta tatasyaghalu anhu wa tu'ridu wa tataghaffal. Justru engkau tidak memperdulikan dan memalingkan diri darinya. Gitu. Nah, ari kanu beunghar gitu. Anu kanu tokoh gitu. Engkau begitu toh-tohan. Padahal ini ada orang yang memang ingin mendapatkan pengajaran, bahkan datang kepada Nabi dengan
bersegera. Nah, ladza, oleh karena itu amarallahu ta'ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam, Allah memerintahkan Rasulnya SAW alla yakhussu bi'indari ahadan, untuk tidak menghususkan peringatan kepada seseorang. Bal yusawi fihi bainas syarif wa dhaif, tetapi harus menyamakan perlakuan baik kepada orang mulia ataupun kepada orang yang lemah. Wal ghina wal fakir, baik dia kaya ataupun miskin. Wasadah wal abid, baik dia itu pemimpin dan budak. Warrijali wan nisa, baik dia laki-laki maupun perempuan. Wasighar wal kibar, baik dia anak-anak maupun dewasa. Summa yahdiyallah ta'ala mayyasha ila siratim mustaqim. Kemudian serahkan semuanya kepada Allah, sebab nanti Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jigana si Bapak eta lamun perhatian ke masjid mantap gitu. Terus diudag kurang. Nah, padahal harus disamakan. Baik dia orang mulia, orang lemah, fakir, miskin, kaya dan lain sebagainya, sebab Allah lah yang memberi hidayah. Nah, maka di ayat ke-11, kalla, sekali-kali jangan demikian. Innaha tadhkiro, sesungguhnya ajaran-ajaran Allah itu adalah suatu peringatan. Nah, kalla gitu ya, itu kalimat rod'un lahu, teguran atas beliau, amma utiba alaihi, tentang sesuatu yang dicela. Maksudnya la taf'al ba'da hadzal waqi, jangan sampai engkau melakukan lagi yang serupa setelah apa yang terjadi padamu kali ini. Yaitu apa? Nabi berpaling dari orang miskin dan lebih mengutamakan orang kaya, serta menyibukkan diri dengan orang kaya, padahal kondisi orang kaya itu tidak termasuk orang yang menyucikan diri dari dosa dan melaksanakan apa yang Nabi ajarkan. Mereka itu bukan kategori orang yang mau menyucikan diri dan menerima nasihat. Nah, jadi Allah memperingatkan untuk tidak mengulangi. Wahadzal waqi, dan inilah yang terjadi. Minan Nabi SAW, dari Rasulullah SAW, huwa min babi tarkil aula, sebab Nabi meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Dakwah kepada orang lain itu pun utama, tapi yang lebih utama adalah mengajarkan, mendakwahi orang yang memang ingin didakwahi. Fa'arsyadahullahu subhanahu ila ma huwa aula bih, maka Allah subhanahu wa ta'ala membimbing Nabi untuk melakukan sesuatu yang lebih utama darinya. Innaha tadhkirah, maksudnya ayat-ayat atau surat-surat ini merupakan nasihat yang selayaknya engkau pelajari, engkau terima dan amalkan, begitu pula dengan seluruh umatmu. Nah, karena Al-Quran ini peringatan, pamang syaa dzakaroh, maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia akan memperhatikan. Mudah bagi Allah menjadikan seluruh masyarakat Mekah masuk Islam, menjadikan tokoh-tokoh yang engkau begitu perhatian kepada mereka untuk masuk Islam. Mudah, tetapi Al-Quran itu tadhkirah, peringatan. Bagi siapa? Paman syaa,
Bagi orang yang ingin. Tentu bagi orang yang ingin, dzakarohu, tentulah ia memperhatikan. Nah, artinya di sini Islam itu membebaskan umat manusia untuk memilih. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman, silahkan beriman. Siapa yang ingin kufur, silahkan untuk kufur. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Gitu. Sebab kalau nanti gitu ya, sudah jelas orang-orang kafir ini tidak mau dinasehati, tidak butuh dengan apa yang dibawa oleh Nabi, pada akhirnya apa? Abdullah bin Umi Maktum katakanlah pundung gitunya. Karena jadi hilang dua-duanya. Satu yang diharapkan, dua yang berharap. Nah, akhirnya dua-duanya hilang. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an ini gitu ya, fi suhufim mukarramah, berada di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, marfu'atim mutahharah, yang ditinggikan lagi disucikan. Artinya Al-Qur'an ini berada di tempat yang suci dan tidak disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Bi'aidi safaroh, di tangan para penulis, yaitu malaikat. Kiramim baroroh, yang mulia lagi berbakti. Nah, jadi Al-Quran ini adalah lembaran-lembaran yang mulia di sisi Allah. Sebab di dalamnya terdapat kandungan ilmu dan hikmah. Dan ia turun dari Lauhul Mahfud yang kedudukannya tinggi di sisi Allah. Disucikan dan tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Artinya, bila Al-Quran ini diterima atau didengar oleh orang-orang yang bersih hatinya, yang suci hatinya, otomatis akan terjadi koneksi. Sebab Al-Quran itu berisi ilmu dan hikmah, turun dari tempat yang mulia di sisi Allah, yaitu Lauhul Mahfud, dijaga oleh malaikat-malaikat yang suci, dan turun kepada Nabi SAW oleh malaikat-malaikat yang suci. Tidak ada kekeliruan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, gitu. Nah, maka hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, apa yang bisa kita simpulkan dari pembahasan di surah Abasa ayat 1 sampai 16 ini? Yang pertama, permulaan surat ini adalah celaan dari Allah kepada nabinya ketika berpaling dari Abdullah bin Umi Maktum, yang jelas-jelas beliau ingin meminta pengajaran kepada Nabi. Nah, hal ini dilakukan agar hati orang-orang fakir tidak terluka, dan agar Nabi sadar bahwa orang fakir yang beriman lebih baik daripada orang kaya yang kafir. Kedua, walaupun Abdullah bin Umi Maktum berhak mendapatkan teguran, karena dia bersikeras berbicara dengan Nabi untuk minta diajari, gitunya, kekeh gitu. Walaupun demikian, Allah tetap menegur Nabi sebab beliau tidak mendahulukan yang harusnya didahulukan.
Salah Abdullah bin Ummi Maktum juga. Gitu ya. Karena tidak tahu kondisi dan situasi. Nah, tetapi pengecualian bagi Abdullah bin Ummi Maktum ini, kenapa seperti itu? Sebab tidak mengetahui bahwa Nabi sedang sibuk dengan pembesar-pembesar Quraisy, dan Nabi gitu ya, bukan hanya sibuk tapi berharap agar mereka masuk Islam. Nah, harapan ini ditegur oleh Allah. Sebab harapan itu sekedar harapan, sebab sejatinya mereka itu istagna, mereka tidak butuh. Nah, kemudian ayat ini menjadi bukti yang jelas lagi terang tentang wajibnya persamaan dalam Islam. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal peringatan dan dakwah. Nah, gitunya. Kemudian Al-Quran itu adalah kitab yang berisi peringatan, nasihat, dan petunjuk bagi seluruh manusia. Siapa yang ingin, maka dia bisa mengambil pelajaran dan manfaat serta mengamalkan isinya. Dan ini juga menjadi bukti bebasnya menentukan pilihan. Nah, tentu ada konsekuensi. Dan ini pun menegaskan bahwa Nabi SAW itu maksum dari kesalahan, yaitu Nabi senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala kekeliruan. Nah, tuh cenah Nabi ge salah. Muhun salah tapi dibetulkan, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa lagi yang harus kita contoh dan teladani selain manusia yang sempurna dalam arti langsung dibimbing oleh Allah selain Nabi? Kasaha deui atuh urang nyontok lamun teu ka Nabi. Nah, itu pembahasan surah Abasa ayat 1 sampai 16. Insyaallah di pekan-pekan selanjutnya kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, melanjutkan kembali pembahasan di surah Abasa di ayat 17 dan selanjutnya. Demikian pembahasan pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi tambahan ilmu yang terwujud dalam amal, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan dan keteguhan hati dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Demikian, akhirul kalam, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.